Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang di inbox guys ya, yang DM. Nanti tak tak jawab semua. Kenapa kok saya tahu servi kok disokone servi gitu? Aku menstruasi 2 minggu nggak selesai guys, menstruasi. Tak kira waktu itu manupu, soal umur udah 40 lebih. Kalau menstruasi setiap bulan aku lancar. Akhirnya saya ke Fujangke, ke dokter kandungan, dinyatakno apa, dikira nanti apa infeksi katanya, terus dikasih obat, mas habis dikasih obat akhirnya keluar perongkalan itu guys. Itu ceritanya. Setelah itu tambah kayak orang habis melahirkan, itu tambah banyak. Akhirnya saya takut, saya ke rumah sakit Tainan Jenta Ien, ke Hujangke juga melalui dokter nenek waktu itu. Akhirnya di situ saya langsung di apa kayak pap semir itu, kayak IVA itu loh deh, bukan IVA ya di sini. Pap semir, tes darah, tes kencing, terus diambil apa sampel itu darah itu. Terus hari Senin itu, hari Jumat, hari Seninnya langsung scan. Langsung dress itu langsung scan, soalnya posisi waktu masih menstruasi waktu itu. Terus seminggu kemudian hasil rangkaian semua mulai tes darah, tes kencing, ronsen, terus scan, hasil menunjukkan bahwa saya kanker serviks. Terus seminggu kemudian saya di scan lagi seluruh tubuh, seluruh badan, satu hari di rumah sakit jam 8 sampai jam 5 sore guys. Itu penanganannya cepet guys di sini tuh. Akhirnya di 1 minggu kemudian, tadi itu berapa, 1 minggu, 2 mingguan, langsung ketahuan bahwa saya divonis serviks stadium 3B, udah njalar ke limpa, nggak bisa, waktu itu penanganannya nggak bisa dioperasi karena udah 3B guys. Jadi satu-satunya jalan harus radiasi dan kemoterapi. Terus ada pertanyaan lagi ya, ini tak jawab semua ya guys ya. Berapa kali saya menjalani kemoterapi dan radiasi? Saya menjalani kemoterapi itu 30 kemoterapi ya. Kemoterapi itu saya 18 kali. 18 kali itu bukan yang 24 jam itu guys, bukan. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam yang kemonya, ada yang 20 jam. Kalau 12 jam itu saya kisaran hampir 6 kali. Kalau yang 12 ada yang 5 jam, itu sekitar total semua itu 18 kali gitu guys. Terus radiasinya 32 kali radiasi, yang 26 kali radiasi luar yang ada mesinnya itu kita tidur, yang 6 kali radiasi dalam, yang kayak orang melahirkan itu, yang disoloti itu, serviknya yang disoloti itu namanya radiasi dalam. Itu menjalani 6 kali guys. Soalnya itu kan kalau radiasi dalam kita di Macuy itu apa ya? Macuy itu Patiroso, info apa ya, di Patiroso itu loh guys. Apa ya bahasanya Patiroso di sini, Macuy itu. Situ 36 kali. Itu dalam waktu, kata dokternya waktu itu, mulai awal sampai akhir itu sekitar 7 sampai 8 bulan penanganan radiasi kemoterapi, itu sekitar 7 sampai 8 bulan di sini guys. Kayak gitu. Tadi saya harus menjalani semua rangkaian yang di kata dokter itu hampir 7 sampai 8 bulan kayak gitu guys. Itu. Terus ada lagi pertanyaan, dengan biaya sendiri, Ceng? Iya, tak jawab tidak. Sebagian kita biaya sendiri, sebagian tidak. Soalnya waktu itu dokternya itu membantu kita supaya dimurahkan, di apa ya, dipotong itu dari paguyupan ya, komunitas kanker seluruh Taiwan. Jadi kita ngajokno keringanan guys. Dokter itu biasa kayak gitu, soalnya kita TKA sebagai pembantu welo waktu itu. Gaji sudah berapa, soalnya kita harus jalani CT scan itu hampir 60 sampai 70 ribu satu kali CT scan. Terus satu kali CT scan itu biayanya segitu, 60 ribu sampai 70 ribu. Terus biaya kemoterapi yang 12 jam itu sekitar 80 sampai 90 satu kali kemoterapi. Kalau kita biaya sendiri kan mahal guys. Itu sama dokternya itu dibantu pengajuan keringanan di komunitas
kanker serviks Taiwan, kanker Taiwan, Aichen itu. Akhirnya ya gimana caranya? Ya bawa KTP, paspor, Jenpauka, ada dari pihak rumah sakit di lantai bawah kalau Jenta itu. Aku waktu itu ngurusnya sama majikan. Ada kertasnya kuning, warna kuning itu guys, kayak gitu. Terus pertanyaannya lagi, Ces habis kemo apa nggak drop? Alhamdulillah sehabis kemo aku nggak drop guys. Kalau rambut rontok iya, tapi untuk aku drop lemes itu enggak guys. Selama aku kemo aku nggak ada keluhan sama sekali, alhamdulillah. Tapi aku ada minyak ikan guys, sama majikanku di sini kayak minyak ikan kayak gini. Ini bantu pemulihan kayak apa, habis kemo kan kayak kudo-kudo terus dwepu kayak gitu. Terus aku minum ini sama ini guys, ini aku dari Indo, yang ini majikanku beli, terus aku juga beli guys. Terus ini untuk daya tahan tubuhku, Haspro ini banyak guys di situ, imun kayak gini. Terus ini untuk serviks sama ini guys, untuk serviku ini cepet hilang kayak gitu. Jadi aku obat-obatan ini aku sebagian dari Indo, sebagian dibeli no majikanku di sini guys. Ini bukan obat, ini suplemen guys, kayak gini, ini suplemen. Terus airku tak kasih ini guys, alkali ini guys, ini airku tak kasih ini. Jadi daya tubuhku itu kuat guys, daya tubuhku ini. Alhamdulillah selama menjalani kemoterapi, radiasi itu aku nggak drop sama sekali. Tadi habis radiasi atau kemoterapi, aku langsung kerja seperti biasa, jaga nenek di sini. Begitu guys. Ada pertanyaan lagi nanti tak jawab lagi lain waktu lagi. Ini sudah ngerangkum pertanyaan kalian. Oh ya, ada yang pertanyaan lagi. Agentnya tuh gini, aku sarankan kalau agent kalian nggak setuju, kalian nego sama majikan yang ada penyakit di sini. Soalnya aku nggak punya agent, aku mandiri, aku ngepan sendiri sama majikan. Ya alhamdulillah aku ini selama aku di Taiwan itu satu majikan. Itu guys ya. Nanti ada pertanyaan lagi tak jawab lagi. Tapi jangan lupa ini penting guys. Minyak ikan salmon ini penting. Ini harganya 250 guys. Semua harganya 250.000. Uang sini hanya 500 NT guys. Kalau mau uang sini hanya 500 NT. Terus ini juga Haspro, semua ini 500-an NT guys. Semua ini 500 NT. Ini untuk air, jadi ini daya tahan tubuh kita ini kuat di sini guys. Banyak guys, ini yang untuk apa? Kemonya habis kemo. Tadi kita nih tuh nggak lemes habis kemo guys. Ya udah guys ya, nanti tak jawab lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.